di live gitu ya. Baik ibu dan suami ibu juga suka nge-live bareng sama anak saya gitu. Gila parah. Loh, itu bapaknya nih yang dikatain najis itu. Gila Jangan sih. sibuk-sibuk buat ngebelain anak saya. Saya udah bilang anak saya punya bapak kandungnya. Suka pada repot. Mendingan ibu ngurusin deh anak ibu, ya, laki ibu gitu. Jadi maksudnya urusin aja sendiri, ya. Jangan, gua akan ngebelain. Oh iya Vin. Dia bilang, tuntut ya Pak. Membela keluarga. Oh, alhamdulillah. Saya juga bela anak saya, keluarga saya. Bukan anak orang. Lebih berhak. Iya lebih berhak, itu kan anaknya Ruben. Ini kenapa jadi kayak semuanya bilang soal keluarga, tapi tidak seperti tidak ingat dan pura-pura lupa, pura-pura bodoh. Itu adalah darah dagingnya Onsu ya, Ruben Onsu ya. Ditempelin soalnya followersnya tadi udah 3 juta sama 2 juta. Ya, followersnya si anaknya mereka ini, RO sama SW ini sudah 3 juta sama 2 juta. Jadi ada, sayang. Udah, Queen di sini aja. Jangan di situ dulu ah. Jadi udah ada market yang cukup besar ya guys. Market yang cukup besar, dimana kalau kita mungkin ngelihat kayak lucu ya, buka-buka live gini lucu ya. Tapi kalian tahu nggak marketingnya untuk orang jualan live itu? Itu ada yang namanya kolaborasi. Dan itu bayarannya mahal sekali. Misalnya orang Allahu Akbar, duduk sini dulu sayang. Udah. Diam gini. Diam dulu. Queenie jangan sini mama ya. Ya udah situ duduk. Ya dengerin ya. Di dalam kita berkolaborasi itu mahal guys, biayanya guys. Jadi misalnya nih ada yang ngajakin Mamski, Mam kolaborasi ya, nanti mau diajak nih Mamski bintang tamu di acara live-nya 1 jam aja. Itu udah red card-nya guys. Iya sayang. Nanti ya ini ya, tunggu ya. Itu udah red card-nya sayang. Oke. Sebelum Mamski mau lanjutkan lagi, kita mau masuk ke warisan rasa ya sayang. Bumbu masak. Mamski sebelum Mamski masuk ke warisan rasa, Mamski mau kasih tahu. Tadi kata-katanya Ruben itu yang kalian tempelin ya, si wanita tajir kan dibilang gitu. Itu yang wanita tajir itu tempelin untuk live, itu anak-anak saya. Gue kasih tahu dengan gamblang di sini ya. Lu sudah memakai ketenaran anak-anaknya RO untuk kepentingan live berbisnis elu. Itu gua katakan di sini. Nggak usah pura-pura ya. Seperti kayak kita nih orang itu anak-anak dari orang terkenal, senior. Sudah jelas punya followersnya sampai 3, sekian juta dan 2 juta. Berarti mereka punya masa 5 juta. Kalau masuk ke dalam satu live, itu nyedot yang 5 juta tadi. Dari sisi bisnis, dari sisi jualan, itu jelas menghasilkan cuan. Untuk ngambil orang nonton, untuk ngambil netizen, dari fans-fansnya anak-anaknya. Gitu ya. Makanya geram ini bapak, karena dia tahu anak-anak ini bukan sekedar masuk live kayak apa namanya, kalau zaman dulu kan juga suka, katanya kan ada yang bilang loh, tapi kan si ayahnya juga suka sama anak-anaknya live. Iya, tapi kan bukan disuruh pijet-pijet, bukan disuruh baca-baca komen-komen, hate komen. Tidak dibilang bantu jualan ya, diajak pagi-pagi ke studio, nggak ada, muka udah masih pilek, masih lemes. Itu buat seorang bapak itu benar-benar harus diperjuangkan kembali ya, agar anak-anak ini tidak ada di dalam lingkaran orang-orang yang setiap hari yang dipikir cuma jualan. Thank you Mami. Thank you Mami Lita.
Welcome. Makasih udah follow Mamski. Ya. Jadi nggak tanggung-tanggung ini. Apa yang diperbuat sama mereka ini benar nggak tanggung-tanggung. Kalau kita kumpulkan bukti-bukti yang Bang Minola sudah berikan ya kepada kita ya, udah dikasih lihat kepada kita ya. Karena kasusnya juga sudah bergulir sampai ke pengadilan kan sekarang ini untuk mengambil hak asuh anak. Itu kan dari awal tuh ada uang belanja itu yang udah dihitung oleh kita semua. Kalau si Ruben sudah membayarkan dari bulan September 2024, nilainya udah di atas 200 juta setiap transfer. Padahal tidak ada ditentukan berapa nilainya di akta nggak ada. Dan tiap bulannya itu dari reimburse, dari yang sudah ditulis oleh si ibu, ya, si mantan istri. Lalu dia juga yang menentukan uang pokok untuk anaknya 75 juta. Berarti pokoknya aja segitu. Embel-embelnya 200 hampir. Embel-embelnya gitu, yang pokok 75, yang wajib. Tapi embel-embelnya pun yang diminta hampir 200 juta. Karena sudah pernah sampai menyentuh angka 265 juta. Berarti sisanya tuh yang 180 juta tuh embel-embel gitu. Ya. Dan itu dilakukan dari bulan September 2024 hingga 2025 akhir. Di bulan Desember. Tetapi itu pun masih memberikan uang pokok yang 75 juta itu. Nah, di Januari ngambek. Nah, sekarang saya baru paham. Model ngambeknya seperti waktu yang mau minta beli tiket Blackpink tambahan 1 orang lagi ini, yang ekstra 1 orang lagi ini, tapi nggak ditanggepin sama RO. Langsung, rumah mau dilelang. Langsung keluar kata lelang. Ternyata ini bisa ngambeknya kayak begini nih. Ini cuma Tuhan yang bisa kasih sadar ya. Hanya Tuhan yang bisa kasih sadar. Saya nggak sabar nunggunya. Saya nggak sabar nunggu waktu itu datang. Saat Ruben sudah mentransferkan 75 juta nih menurut si keterangan dari Bang Minola sendiri ya. Lalu mulai ribut-ribut lah di Januari. Padahal Januari juga nggak pernah memberikan reimburse-nya lagi. Dia tidak memberikan reimburse. Sehingga ditunggu ternyata udah ngambek. Udah ngambek banget. Ya. Setelah ngambek, keluar tuh segala macam berita-berita. Yang kita dengar nih, yang aku juga dengar udah 3 bulanan yang lalu kan. Oh, itu bangkrut tuh. Jahat, gak mau bayar anaknya. Itu berita-beritanya udah seliweran tuh di kuping Mamski. Parah tuh dia, nggak ngadain sertifikat rumah. Padahal ya, sertifikat rumah itu udah sama-sama diketahui, diborehin ke bank mengucurkan dana 10,5 miliar buat ngebayar kontraktor yang mana itu bapaknya si mantan istri. Ya Allah ya Rob. Gak mungkin gak tahu, udah pasti tahu. Laki bini itu kalau kita ke bank minjem, Mas Bagus minjem, harus ada tanda tangan istri, harus ada tanda tangan gue harus mengetahui. Nggak bisa. Laki bini itu nggak bisa 1 orang doang yang mengetahui, yang jalan. Minta itu dong Mbak In. Apa namanya, kolang kaling? Ini Bu? Bukan, itu. Kolang kaling. Ada nggak? Habis ya? Oh, itu di belakang. Ini? Iya. Gitu loh. Jadi dia juga tahu. Udah gitu uangnya untuk apa kan pasti sama si RO dikasih tahu dong. Uangnya nih buat bayar bapakmu ya, pasti gitu. Bapaknya nggak taunya yang menjadi kontraktornya. Nggak mungkin anaknya nggak tahu. Orang anaknya juga bikin video kok, video iklan untuk usaha kontraktor bapaknya. Dilalah bapaknya berpulang guys, 2025 bulan Juli ya, kalau nggak salah. Bulan apa bapaknya berpulang itu?
Juli ya. Lupa deh gua. Pokoknya udah setahun lah berpulangnya si bapaknya. Dingin aja. Dingin. Jadi anaknya juga tahu minjem ke bank, ngeborohin sertifikat rumah, dapat dana gelontoran dari bank sekian miliar buat bayar bangun rumah. Yang mana rumah juga ternyata kontraktornya bapak sendiri. Jadi udah jelas pun dia pasti tahu itu. Buset, banyak banget, Baim. Oh, kebanyakan? Sini, kurangin ke sini. Enggak, ini ada minyaknya. Oh, Bapak mau nggak, Mas Bagus? Udah. Oh ya udah. Masukin aja lagi kalau belum dimakan. Kalau kebanyakan. Dah. Kayak gitu ya guys, kronologisnya. Dan Mamski selidikin semua VT-VT-nya yang seliweran, udah gua keep juga. Ada yang di podcastnya DS, ada podcast DRL. Si mantan istrinya RO datang ke situ, membicarakan soal rumah. Itu yang disebut cuma dia doang. Aku sama ada yang dia di live bilang itu uang aku sama uang papiku. Uang aku sama uang papiku. Gak kau sebut sama sekali uang mantan suamiku. Keterlaluan. Sok-sok mau ngelaporin polisi segala macam. Di awal kasus ini, itu yang ngebelain dia tuh, ada yang si muka kotak cowok itu tuh, yang tulang lunak, sama emak-emak yang kawin sama bule tua di Australia, ngehina gua kayak apaan tuh kemarin. Awal-awal kasus. Dihinanya gua, mamanya dilaporin polisi. Panikan lu, panikan. Apa panik? Gua tunggu malah. Lihat tuh si Emma Waroka dilaporkan ke polisi. Apa? Dia bisa. Kalau sampai ketahuan ada kerjasama, apalagi sama si Bagio. Tapi mungkin gak tega nih, pasti. Karena RO hatinya baik. RO gak tegaan. Terlalu baik. Jangan mau RO. Hati kamu itu jangan mau. Kamu memang baik. Kamu terlalu baik. Jadinya apa? Nggak memberikan pelajaran. Orang jadi semena-mena. Kadang kita harus galak supaya orang ini berubah. Kalau kita terlalu baik, kita malah menjerumuskan dia menjadi orang jahat selama-lamanya. Apa-apa diain. Akhirnya otaknya itu jadi berpikir gimana cara dapat duit yang lebih gede. Lihat, bener kan? Dari 1.000 perak, 1.000 dolar, sejuta dolar lama-lama. Lama-lama 10 juta dolar. Begitu loh. Nggak perempuan, nggak laki, sama aja. Nggak perempuan, nggak laki, sama aja. Manusia. Coba aja. Manusia itu kan selalu mendorong. Gue tes oh ini dia diginiin, oke nih, oke lagi ya. Oh masih oke, lagi. Semua itu Mamski lihat itu. Nggak si adek ya, dua-duanya itu yang dugong. Sama yang adik nggak tahu diri, adik durhaka itu. Sama itu.
Kerjaannya dijejelin, disuapin, begitu. Tambah lagi anggota sirkusnya. Si Mokondo. Itu sih paling parah itu si Mokondo itu. Itu bukan lagi itu. Aduh. Betul. Benar. Ada podcastnya Sarah Sehan. Jelas ada banyak say. Ada yang dia sama gimana bangun-bangun rumah. Pusing ya. Gimana nih? Perannya apa aja? Oh, kalau dia yang bill-billnya. Dijelasin di situ tuh. Tapi waktu rumahnya udah jadi, aku live siang dan malam, pagi siang malam aku live. Ya Allah. Aku. Apa-apa aku. Ya bener aja lu. Aduh, Spider-Man. Jangan munafik deh. Gue juga pernah single sendiri. Bener-bener berdiri di kaki sendiri. Tapi lu asal lu tahu ya Spider-Man. Kagak ada uang mantan-mantan gue gitu. Tiap bulan. Nggak usah bilang susah lu. Dapat 265 juta susah lu. Gue oh. Susah. Apanya yang susah? Jangan kamu nggak punya anak. Nggak, jadi kamu nggak harus dikasih uang. Bo, punya anak juga. Kalau udah dapat 265 juta sebulan, masih susah juga. Gue punya anak bocil-bocil emang makan apa? Makan bagus gue nggak punya anak. At least gue gak pakai anak gue buat merotin orang. Anak dikasih makan apa? 265 juta sebulan. 245 juta sebulan. Masih bilang susah. Gue masih banyak orang susah di negara kita. Jangan ngomong kayak gitu kau. Tersinggung nanti ibu-ibu yang lain itu. Sebulan cuma 2 juta, 3 juta udah bersyukurnya lebih-lebih. Ini 200 juta lebih, 265 juta. Masih bilang susah juga. Ini, dasar kau. Bikin gua kesel aja lu. Nggak tahu terima kasih. Nggak tahu diri. Itu namanya tuh kalau orang kemaruk. Tahu nggak lo kemaruk? Dikasih 1 juta, nambah lagi. Minta lagi 10 juta, masih kurang. Dikasih 100 juta, kurang. Sampai udah 1 miliar, masih kecil 1 miliar. Apa rumah cuma 5 miliar rumah? Maunya yang 10 M, kurang. 50 M kalau bisa. Mau sampai kapan dikejar terus? Nggak ada tahu dirinya, rasa terima kasihnya nggak ada.
Yang ditanam itu bukan keinginan, ingin duit, nafsu pengen duit. Yang ditanam itu rasa bersyukur. Kan diajarin di agama. Diajarin gak sih lu? Bersyukur. Tahu diri. Hargai suami. Oke guys. Gue sekarang keluarin warisan rasa. Yeay.